Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, di Hong Kong, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti, dapat memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17 bagian A. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Puji Tuhan. Saudaraku, kenaikan Yesus ke surga dimaknai oleh para murid sebagai suatu perpisahan. Yesus akan meninggalkan mereka dari bumi ini. Namun di tengah situasi cemas yang dialami murid-muridnya, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudaraku, istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong atau penghibur dalam nats di atas adalah Parakletos. Roh tersebut akan tinggal dan mendiami orang percaya dan dalam kehidupannya. Dan Roh Kudus sebagai Parakletos kita akan menjadi penolong kita, pendukung kita, penghibur kita, serta penasehat kita. Dalam menghadapi kehidupan ini, kita sering menjadi lemah dan lelah. Bahkan kesedihan serta air mata membasahi wajah kita. Namun dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, Roh akan senantiasa menguatkan dan memampukan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Bahkan Roh itu akan terus memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga hidup kita menjadi semakin bermakna dengan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus menjadikan roh kita selalu tetap bersuka cita, sekalipun badai dan ombak kehidupan silih berganti menerpa kita. Bahkan karya Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur juga mampu untuk berperan aktif mendampingi dan memberi nasihat serta bimbingan kepada orang percaya dalam mengerjakan tugas sebagai saksi Kristus di bumi ini. Saudaraku, Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati akan senantiasa menuntun hidup orang percaya kepada seluruh kebenaran, memampukan hidup orang percaya dalam menghadapi persoalan, dan menyertai hidup orang percaya untuk selama-lamanya. Roh Kudus adalah roh penghibur dan penolong bagi umatnya. Ia diutus oleh Bapa di surga untuk menyertai, menolong dan menghibur orang percaya dalam perjuangan hidup di dunia ini. Lembah air mata yang penuh masalah, kesulitan, tekanan, penderitaan yang menghadirkan duka dan kepedihan. Musa mengakui bahwa kebanggaan hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Ini semua adalah ulah iblis, si pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes pun menambahkan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Rasul Paulus adalah contoh orang yang mengalami dan merasakan ganasnya kehidupan ini, saudara. Ia harus menghadapi banyak kesulitan, tekanan, penderitaan, bahkan aniaya dalam pelayanannya. Namun ia bisa berkata, dalam segala hal kami ditimbas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kekuatan Paulus bukan karena ia mampu, tapi karena Roh Kudus yang selalu menghibur dan menguatkan dia, saudara. Jangan pernah kecewa, putus asa, apalagi sampai undur daripada Tuhan hanya karena masalah yang sedang menimpa kita, saudara.
Mari datang kepada Yesus dan serahkan semua beban permasalahan itu kepadanya. Dia mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percayalah bahwa setiap masalah dan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu secara persis sebatas mana kekuatan kita. Pada saatnya Tuhan pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan berjanji, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mari saudaraku, kita memohon supaya Roh Kudus menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita. Karena Dia adalah penolong sejati yang menghibur, menguatkan, dan mendidik kita untuk melakukan segala kebenaran. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau ya Roh Kudus untuk memenuhi kami, untuk menguasai kami. Karena Engkaulah penolong sejati, Engkaulah yang menghibur kami, menuntun kami sehingga kami tetap berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, yang dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup di dalam kesulitan, persoalan. Mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami Indonesia. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.